Salam secangkir kopi, mari kita ngopi sambil kita ngobrol-ngobrol sejenak. Ya, kebetulan bahwa pada saat ini ketika materi ini saya sampaikan adalah bulan Desember di mana umat Kristiani di seluruh dunia itu sedang merayakan Natal. Nah, materi kali ini saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Apabila ini agak sensitif ya bagi umat Kristiani maupun bagi umat Muslim atau yang lainnya. Tapi dasar dari konten ini berada sebenarnya ya. Saya terus terang dasarnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi melakukan kebaikan dan menentang yang jahat gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itulah kira-kira. Tetapi maksudnya bukan dengan yang arogansi, tetapi untuk meluruskan segala sesuatu yang sebenarnya salah dan sudah turun-temurun menjadi salah. Nah, karena itu materi kali ini ya pada bulan Desember ini saya ingin menyampaikan adalah persepsi yang salah tentang Isa Al-Masih ya, ketika Islam gagal paham dan Kristen itu juga salah paham gitu kan tentang Isa Al-Masih. Jadi kenapa kita bahas ini? Karena ini tuh menjadi perdebatan turun-temurun apologetikanya itu antara orang Muslim dan orang Kristen selalu berlanjut. Tapi masalahnya ya akhirnya saya harus belajar ya, bukan belajar teologi, tetapi belajar sejarahnya, belajar asal usulnya ya. Saya bukan orang teologi atau bukan orang yang paham tentang dalil-dalil atau akidah-akidah ya. Saya mau menyampaikan kali ini itu masalah asal usul dan latar belakang sejarahnya, sehingga kenapa terjadi perselisihan, kenapa orang salah paham. Nah kan kenapa orang salah paham? Karena pahamnya yang gagal gitu kan, kalau kata Nusron Wahid gitu kan. Jadi tetapi itu tetap dilakukan tuh lanjut gitu kan, sepertinya bahwa ketika pendahulu kita salah terus kita ikutin kesalahannya, kita tidak pernah berusaha untuk memperbaiki karena kita tadi punya egoisme ya kan, punya merasa eksklusif dan benar. Nah, saya ingin menyampaikan dan saya mohon maaf sebelumnya karena ini adalah hal yang penting. Jadi kenapa saya sampaikan? Karena begini, kalau ada orang menyesatkan, guru ya yang menyesatkan, pengajar yang menyesatkan, itu kan lebih baik baginya itu ditenggelamkan ke dalam laut dengan digantungi batu di lehernya. Kenapa? Karena ketika sesuatu salah itu akan salah turun-temurun sampai ribuan ratusan tahun bahkan ya kan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama ya. Di bulan yang penuh damai ini ya, saya ingin menyampaikan suatu hal yang supaya akhirnya orang Muslim paham, orang Kristen juga mengerti ya apa yang saya mau sampaikan, yaitu adalah masalah Isa Al-Masih yang memang terjadi perdebatan sejak dahulu kala. Yang pertama yang saya bahas, yang penting ya kan, yang sebenarnya orang tahu tapi pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu, yaitu tentang Yesus sebagai Mesias ya kan, atau Isa sebagai Al-Masih. Nah, ini sejak awal sudah digagal pahami oleh orang Yahudi. Nah, Mesias itu kan artinya juru selamat. Nah, arti kata Mesias itu adalah orang yang akan menyelamatkan. Nah, orang ini akan menjadi raja ya. Maksud dari Mesias itu menjadi raja. Maksud jadi Mesias itu menjadi penyelamat ya, yang membebaskan umat manusia. Itu menurut pandangan Yahudi ya kan. Tetapi ketika Yesus datang ya, Isa Al-Masih ini datang, mereka tuh kaget. Kenapa orang Yahudi itu tidak menerima Yesus sebagai Mesias, ya kan? Karena mereka menganggap ini yang lucunya, menganggap apa? Kok raja kayak gini? Kok yang namanya juru selamat tidak punya tentara gitu kan? Nah, itu yang digagal pahami. Nah, sehingga secara literasi kita membaca yaitu Isa Al-Masih sendiri berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi Isa Al-Masih itu menceritakan bahwa kerajaan itu kerajaan Allah gitu loh. Kerajaan yang bukan dari dunia ini, yang dia sebutnya adalah kerajaan surga. Karena itu para pengikutnya adalah orang-orang yang tidak ingin memerintah di dunia ini, tetapi orang-orang yang ingin memerintah di surga. Nah, itu yang digagal pahami oleh orang Yahudi. Nah, yang selanjutnya adalah digagal pahami oleh umat Muslim. Ya. Umat Muslim mengatakan bahwa Isa Al-Masih.
tetapi itu ya sudah gitu kan, tidak dipahami bahwa Al-Masih itu sebenarnya Mesias. Mesias itu juru selamat yang menebus umat manusia dari segala dosa misalnya. Dari pemahaman Yahudi itu yang membebaskan belenggu manusia, semua dari kejahatan manusia yang membuat manusia bisa masuk surga. Karena itu Al-Masih berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa masuk surga. Tidak seorang pun bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Nah itu digagal pahami. Kenapa digagal pahami? Begini, Mesias itu sebuah kata dalam bahasa Ibrani. Nah, lalu, karena di zaman itu, di waktu itu ya, abad-abad awal Masehi atau sebelumnya, itu yang banyak digunakan adalah bahasa yang dipakai di Palestina waktu itu adalah bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Aram itu Syrian ya, Syria Aramik. Nah, dalam bahasa Syrianya disebut Mesiha. Mesiha. Jadi kalau orang tidak menyebut Mesias ya orang menyebutnya Mesiha. Nah, tetapi kemudian ada orang-orang yang Arab yang datang ke situ. Nah, mereka menyebutnya dengan Masiha. Ya, Masiha. Jadi Mesias menjadi Mesiha menjadi Masiha, tetapi punya pengertian yang sama. Yang ditulis kemudian di dalam bahasa Yunani adalah Kristus. Walaupun pengertian Kristus itu akan berbeda dengan Mesias. Nah, saya ingin mengatakan bahwa gagal pahamnya Muslim di mana? Bahwa Muslim itu tidak punya juru selamat. Padahal Al-Quran sendiri menyebut bahwa Isa adalah Al-Masih, Isa adalah Mesias. Nah, memang pengertian Kristus dengan Mesias itu berbeda. Kristus itu artinya orang yang diurapi, orang yang dilantik menjadi raja, menjadi penyelamat manusia. Nah, tetapi begini, kenapa misalnya ya abad-abad awal, kenapa bahwa Islam itu disebut bid'ahnya Kristen? Karena bagi orang Kristen waktu itu bahwa Islam adalah agama yang mengakui bahwa Isa adalah Masih, tetapi dalam prakteknya tidak. Mereka tetap mencari juru selamat yang lain. Nah, karena itu pada zaman Abdul Malik bin Marwan ya, khalifah dari Umayyah, itu ada seorang hakim yang dari yang bekerja turun-temurun dari kakeknya, terus bapaknya, terus dia sendiri, yaitu Yohana al-Damaski, yang akhirnya mengundurkan diri pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Kenapa? Karena dia ingin jadi uskup ya. Lalu dia seorang budayawan dan dia menulis bahwa Islam adalah sekte dari kekristenan. Nah, tetapi sebelumnya juga harus dipahami bahwa Kristen adalah sekte dari Yahudi sebenarnya, karena ritual-ritualnya semua sama gitu kan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pemahamannya tentang Al-Masih itu berbeda. Jadi bagi orang Kristen, waktu itu orang-orang Muslim, ini pemahaman tentang Yesusnya itu jauh ya. Al-Masihnya itu jauh karena tidak dipahami secara mendalam seperti orang Yahudi menganggap bahwa Mesias gitu kan, arti Mesias. Nah, kenapa bisa terjadi? Itu wajar. Jadi saya tidak menganggap bahwa Muslim salah atau Kristen itu salah gitu kan. Di dalam awal-awal sejarah, ini sejarah ya, bicara tentang sejarah, jangan bicara tentang akidah. Saya bicara tentang sejarah dan asal usulnya. Jadi saya orang Sunda. Jadi bagi orang Sunda yang namanya Gusti itu artinya Tuhan, Allah ya kan. Nah, tapi saya kaget ketika ada orang suku Dayak namanya Gusti. Tapi di sana tidak punya arti apa-apa gitu loh. Tetapi kalau di dalam bahasa Sunda itu punya artinya Tuhan, artinya penguasa, artinya Lord lah bahasa Inggrisnya, artinya junjunan gitu kan. Nah, sepertinya itu terjadi gitu loh. Ketika Al-Masih berubah dari Mesias itu bagi orang Arab itu bukan apa-apa gitu. Sama seperti kata Gusti di suku Dayak itu bukan apa-apa gitu kan. Nah, itu yang saya menyikapi dan harus meluruskan ini kepada saudara yang Muslim ya. Nah, biasanya ini terjadi apologet antara Islam dan Kristen ya, tidak apa-apa. Saya tidak tahu kenapa harus menyampaikan materi ini karena ini itu sangat menggelitik dan bagi saya lucu. Sesuatu yang sebenarnya apa yang namanya ilmu bahasa tetapi tidak pernah mau didalami oleh para rohaniawan karena sebenarnya ketika kita belajar tentang suatu agama, tentang rohani ya kita harus belajar asal usul, kita harus belajar sejarah, kita harus belajar bahasa gitu kan. Nah, itu yang harus dipahami. Yang itu kesalahan pertama bagi umat
Muslim dan orang Yahudi sebenarnya, ya pemahaman tentang Mesiasnya yang digagal pahami. Dan memang ya sudah, kalau memang Muslim tidak percaya Al-Masih, sebenarnya saya lebih udah dihapus aja lah dari Al-Quran misalnya kata Al-Masih itu, kalau memang itu bukan apa-apa. Nah, saya menjelaskan bukan supaya saudara itu percaya bahwa Al-Masih itu Kristus atau Mesias, bukan seperti itu. Tujuan saya adalah meluruskan fakta sejarah, meluruskan fakta asal-usul, meluruskan supaya tidak gagal paham. Karena supaya jangan kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar gitu kan. Ya. Itu yang pertama. Nah, bagi orang Kristen pun akhirnya menyalahpahami. Nah, bagi orang Kristen, Yesus Kristus itu bukan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Oh, banyak tokoh-tokoh Kristen itu, oh enggak, pokoknya Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu bukan Yesus Kristus di dalam Kristen. Nah, padahal kalau menurut catatan sejarah pada zaman Abdul Malik bin Marwan, justru ya pegawai Abdul Malik bin Marwan yang bernama Yohana Al-Damaski itu yang menuliskan bahwa memang Islam itu lahir dari kekristenan, karena waktu itu mereka percaya kepada Isa adalah Al-Masih. Yang dalam bahasa aslinya sebenarnya kan Yeshua HaMashiach, dan itu biasa dalam mereka karena bahasanya bahasa Aram, ya bahasa Arab itu tidak bermasalah. Tetapi ketika udah dikuasai Barat dengan kata Yesus yang dari bahasa Yunani, itu menjadi bermasalah. Oh enggak, Yesus itu bukan Isa itu bukan Yesus. Nah, itu jadi perdebatan sampai hari ini. Nah, itu yang saya ingin luruskan supaya paham. Ya, supaya paham, walaupun mungkin berbeda secara sejarah, berbeda karena di dalam Al-Quran maupun di Injil itu kelahiran Yesus dan kelahiran Isa Al-Masih itu jauh berbeda. Jauh berbeda, dan ulama-ulama Islam juga mengakui jauh nih cara kelahirannya aja berbeda. Ini yang satu di kandang domba, satu di bawah pohon korma. Itu udah suatu hal yang secara fakta literasi ya ini bicara tentang literasi. Saya tidak tahu tentang sejarah, karena sejarah itu bicara tentang pencatatan secara internal dan eksternal, baru disebut sejarah itu objektif ya. Itu yang harus dipahami, bahwa pemahaman itunya saja sudah salah dan salah kaprah sampai hari ini ya, maaf ya. Yang kedua adalah tentang agama. Bagi Islam, Isa Al-Masih itu beragama Islam, dan saya mohon maaf, itu ngaco belok. Karena Islam itu tidak muncul sejak zaman Muhammad pun tidak muncul. Di dalam literasi tulisan Cina, nah nanti saudara pelajarilah. Kalau saya jelaskan itu tidak cukup 20 menit. Dalam tulisan-tulisan Cina, di dalam tulisan-tulisan yang tadi pada zaman Abdul Malik bin Marwan gitu kan, itu justru Islam tidak dikenal. Ya, Islam dikenal oleh tulisan Cina dan tulisan di luar Islam waktu itu. Mereka itu disebutnya orang-orang mukminin gitu kan. Nah, pemimpinnya disebut Amirul Mukminin. Jadi bukan cuma Khulafaur Rasyidin yang disebut Amirul Mukminin, tetapi juga pada zaman kekhalifahan Umayyah itu orang-orang Muslim pengikut Muhammad itu disebutnya adalah mukmin. Jadi bukan Islam. Jadi belum ada. Bahkan ya Yohana Al-Damaski sebagai hakim di Abdul Malik bin Marwan ini ya kan, dia menulis bahwa ini adalah sekte kekristenan dengan istilah Ismailiyah. Jadi Islam tidak dikenal di dalam tulisan, di dalam literasi, tapi dikenal dengan nama Ismailiyah ya, karena bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan Ismail. Jadi harus dipahami, Islam itu ada setelah Muhammad. Agama Islam itu kan. Jadi kalau ditanya apakah Nabi Muhammad membawa ajaran agama Islam, ya mungkin sah-sah saja ketika orang Muslim mengatakan itu. Tetapi kalau Islam dibawa oleh Muhammad, maka tidak boleh Adam disebut Islam, Ibrahim disebut Islam. Itu ngaco. Jadi secara bahasa ya, secara bahasa, secara sejarah, secara latar belakang itu tidak bisa dikatakan segini. Walaupun secara pengakuan hari ini ya, umat Muslim mengakui bahwa Isa itu agamanya Islam, Daud itu agamanya Islam, Sulaiman itu agamanya Islam, tapi itu hal yang tidak benar, hal yang sangat tidak benar, karena Islam Muslim itu muncul setelah Muhammad ya. Jadi istilah Muslim menjadi pengikut Muhammad itu seperti itu muncul setelah justru penyebaran oleh Nabi Muhammad. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi maaf ya, di dalam Islam itu Muhammad itu nabi. Tetapi saudara harus tahu sebagai umat Muslim, ada yang namanya Bahai. Bahai itu mengakui Muhammad sebagai nabi.
Terus ada yang namanya Druze. Druze di Iran mengakui Muhammad sebagai nabi. Terus ada Ahmadiyah. Ahmadiyah itu punya nabi juga dan mengakui Muhammad sebagai nabi. Nah, oleh orang Islam, baik Druze, Ahmadiyah maupun Bahai itu adalah bid'ah. Ya, sama. Makanya ketika Islam mengakui Isa adalah Al-Masih, maka dianggap bidat oleh Islam, oleh Kristen waktu itu, ya kan? Demikian juga Kristen waktu itu lahir itu dianggap bidat oleh Yahudi, ya. Itulah urutan-urutannya. Ini bukan untuk saling menyakiti, tapi untuk memahami kenapa terjadi pertengkaran, perselisihan. Ini saya hanya menceritakan tentang asal usul, ya, supaya paham kita sejarahnya seperti apa, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana di dalam menghadapi polemik yang dimunculkan oleh para rohaniawan. Sebenarnya kita orang awam sih nggak ngerti itu nggak apa-apa sebenarnya, tapi karena itu akhirnya menyesatkan orang awam dan orang awam itu akhirnya tersesat. Ya, seperti saya dulu pernah berdebat di Facebook, sholat itu sebenarnya ajaran dari kekristenan dan Yahudi. Oh, nggak percaya. Wah, itu mah mereka sholat ya, orang Kristen itu ngikut-ngikut Islam. Nah, ini karena pengajaran yang salah. Saya mau bilang goblok, justru dia nggak ngerti sejarah kan. Sholat, cara sholat, orang puasa segala macam semua jelas di dalam Al-Quran. Sholatlah seperti orang sebelum kamu, zakatlah, berkorbanlah, semuanya seperti orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum Islam, sebelum adanya Muhammad itu sudah ada gitu loh. Yang Islam itu akhirnya meniru gitu kan, mengcopy paste gitu kan, dengan bacaan-bacaan yang berbeda. Itu yang harus dipahami oleh orang awam. Jadi supaya tidak ada lagi perselisihan, ada orang Kristen sholat dianggapnya niru-niru pengen jadi Islam gitu supaya untuk menyesatkan. Oh, tidak ya. Jadi kita bicara tentang sejarah dan fakta tentang asal usul. Nah, jadi Isa Al-Masih tidak beragama Islam. Dan saya mau ngomong sama saudara yang Kristen, Isa Al-Masih tidak beragama Kristen. Dan itu harus dipahami. Jadi banyak orang Kristen juga salah memahami, sehingga apa? Sehingga ketika dia mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, pada Isa Al-Masih, itu harus masuk agama Kristen. Nah, tetapi dalam sejarah bahwa ada suku di Israel, ya Israel itu adalah Yakub. Yakub itu punya 12 anak dan salah satu anak itu bernama Yehuda. Nah, Yehuda itulah yang disebut dengan Yahudi, yang sekarang dikenal dengan Yahudi. Nah, itu hanya satu suku loh. Dan kebetulan Yesus lahir dari suku Yehuda, yang disebut dengan Yahudi sekarang. Dan agama ya itu tidak ada agama Yahudi, cuma orang Yahudi itu punya kepercayaan, bangsa Yahudi itu punya kepercayaan, maka orang-orang luar menyebutnya agama Yahudi. Sebenarnya bukan agama Yahudi, sama seperti orang Sunda tuh punya agama sendiri, orang nyebutnya Sunda Wiwitan. Ya padahal sebenarnya tidak ada agama Sunda Wiwitan karena Sunda itu adalah suatu suku. Ada beberapa daerah lain juga seperti itu, jadi disebut agama karena sukunya seperti itu. Nah, ini yang hal yang harus kita pahami bersama. Kita bijak, kita belajar sejarah, kita harus belajar asal usul sehingga kita mengerti dan tidak salah paham. Dan karena Yesus itu bukan orang Kristen, jadi sebenarnya pengikut Yesus itu nggak mesti beragama Kristen. Jadi maaf ya para pendeta, para ahli teolog, saya harus mengatakan begini kepada saudara yang Kristen, bahwa tidak boleh mengakui bahwa Yesus adalah pemimpin agama Kristen, karena secara agama dia sebenarnya bangsa Yahudi yang menurut adat istiadat Yahudi, yang melakukan ibadahnya seperti orang Yahudi. Coba bandingkan ibadahnya Yesus atau Isa Al-Masih zaman itu dengan orang Kristen sekarang, sungguh jauh berbeda, ya kan? Yang masih memegang adalah orang Katolik Ortodok, ya, jadi mereka pakai burka, pakai segala macam, ya sama seperti zamannya Yesus, mereka sholat 7 kali dalam satu hari misalnya. Itulah Ortodok, itulah yang mengikut Yesus sesuai dengan agamanya, itu Yahudi ya. Tetapi Yesus sendiri, pengikut Yesus sendiri itu menganggap Yesus itu pemimpin Kristen, itu bukan seperti itu. Nah, lalu agama itu sebenarnya tidak ada. Itu dibuat oleh manusia. Jadi saya harus menyatakan ini. Nah, orang Islam lalu kemudian bahwa pengikut Yesus itu menyebutnya orang-orang Kristen itu dengan Nasrani. Nah, kenapa muncul kata Nasrani? Kita balik lagi ke sejarah, kita balik lagi ke catatan, kita balik ke kasus. Yesus, Isa Al-Masih itu tinggalnya di kota Nazara pakai Z ya. Tetapi orang-orang
Aram, ya kan, bahasa Aram, orang-orang Arab menyebutnya Nasara, ya, Nasara, nah ini Nasarani, ya, jadi orang, artinya orang-orang yang berasal dari kota Nazaret sebenarnya itu. Nah, tetapi ya setelah itu hilang, ya, setelah itu hilang, muncullah yang namanya Kristianos, Kristen gitu kan. Itu pun penghinaan. Jadi murid-murid Isa Al-Masih itu tidak beragama sebenarnya. Jadi cuma murid itu ada belajar sama guru, udah ikut gitu kan. Nah, mereka tidak beragama sebab ada yang orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Arab, ada orang banyak. Jadi mereka tidak mengikuti satu agama, mereka cuma menjadi murid Yesus dan belajar bagaimana hidup di dalam kehidupan ini dan bagaimana mereka bisa diselamatkan dan disucikan. Ya, jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan ritual-ritual agama waktu itu, tetapi orang-orang luar menganggap, wah, ini muridnya Kristus, muridnya Al-Masih, maka disebut dalam bahasa Yunani Kristianos. Nah, itu pun sambil dengan penghinaan. Oh, dasar Kristianos gitu, dasar Kristen gitu kan. Itu sebenarnya. Jadi orang lain lah yang menyebut mereka adalah Kristianos. Lalu orang-orang Arab itu menyebutnya Nasrani menjadinya. Nah, tetapi itu kemudian hilang sebenarnya. Kemudian hilang, istilah Nasrani itu kemudian hilang. Tetapi di Arab ya pada zaman ratusan tahun Masehi itu, yaitu muncul sekte, yaitu bid'ah yang ditulis adalah bid'ah agama Nasrani. Jadi bukan lagi orang Nazaret. Kalau awalnya disebut Nasrani itu adalah orang Nazaret, tetapi agama yang muncul Nasrani itu sebenarnya bukan itu, tidak ada hubungannya, karena itu adalah sekte atau bid'ah dari agama kekristenan, karena dia udah ngaco secara sejarah, secara latar belakang. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Saudara harus pahami begini. Zaman dulu yang namanya tulisan, buku, kitab itu tidak seperti sekarang kita bisa beli dan di mana. Jadi kenapa terjadi bid'ah, penyesatan? Karena orang susah baca buku. Bayangkan saudara harus membaca sebuah surat itu di kulit binatang. Itu berapa yang bisa dimuat di situ? Terus harus di daun lontar gitu kan, atau daun kurma ya kalau nggak salah ya. Itu mereka nulis di situ, atau di batu, di kayu dan segala macamnya. Jadi kenapa terjadi penyesatan? Karena informasi itu akhirnya dari mulut ke mulut, akhirnya ada yang ditambahi dan dikurangi. Maka muncullah yang namanya bid'ah. Ya, bid'ah itu juga dari zaman Yahudi ada, dari zaman Kristen ada, dari zaman Islam juga banyak gitu kan. Ya. Dan itu terjadi wajar karena orang tidak menemukan yang fix. Tapi ketika tulisan muncul, maka semua itu yang ditulis itu fix. Mau turun-temurun ada salinannya, ada jelas. Misalnya Al-Quran punya salinan, Injil punya salinan, semua punya salinan dan fix gitu loh, jelas. Tetapi kalau yang namanya dari mulut ke mulut, itu ada yang dikurangi ditambah. Nah, muncullah yang namanya bid'ah. Nah, salah satu bid'ah kekristenan adalah yang tadi, adalah Nasrani. Nah, lalu apa sih yang sebenarnya yang harus kita luruskan gini. Jadi saya melihat bahwa ada orang-orang Kristen itu yang gencar-gencar itu untuk kristenisasi. Nah, itu satu hal yang buruk, satu hal yang nggak bisa, karena untuk menjadi murid Isa Al-Masih dalam fakta sejarah, agamanya apapun, ada orang Yunani, Arab, Akadia, segala macam, itu di Palestina itu ada puluhan suku, bangsa, dan punya agama yang macam-macam. Tetapi ketika menjadi murid tidak mesti menjadi Kristen. Ya, tidak mesti tidak mesti beragama Kristen dengan ritual segala macam, ya kan. Nah, itu yang harus dimengerti oleh saudara yang beragama Kristen. Jadi tidak bisa memaksakan orang untuk menjadi agama Kristen walaupun orang itu adalah misalnya percaya bahwa Isa adalah Al-Masih. Ya sudah, misalnya orang Muslim ya sudah Muslim saja gitu kan. Kalau tidak percaya ya sudah kan, kepercayaan itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, ya kan. Percayaan itu paling susah karena itu sangat sensitif untuk diperdebatkan. Jadi saya lebih baik berkata lakum dinukum waliyadin, ya tidak percaya ya sudah, tetapi fakta akan bicara. Ya, jadi Tuhan itu ada atau tidak, banyak orang tidak percaya Tuhan, tetapi fakta tetap tidak bisa dihilangkan. Misalnya apakah Yesus itu, Isa Al-Masih itu adalah juru selamat atau tidak, fakta tidak bisa disingkirkan. Nah, itu yang saya mau sampaikan tentang pemahaman-pemahaman yang salah, sehingga terjadilah yang namanya tadi dari zaman bahula ketika Islam muncul dan lahir gitu kan. Kenapa misalnya Islam bermusuhan dengan Kristen? Karena sejak awal sudah dianggap bidat oleh Kristen. Ya, jadi maaf. Ya, bagi saudara yang tidak tahu sejarahnya, saya harus ceritakan itu. Sehingga saya yang benar, kamu yang benar, saya yang benar. Ya, itu yang harus bisa dipahami. Nah,
saya bersyukur bisa menyampaikan ini di dalam bulan yang penuh damai ini ya, supaya kita akhirnya bisa menemukan jalan. Karena di dalam kalangan awam, saya mohon maaf, ini kesalahan besar para ulama, kesalahan besar para rohaniawan Kristen, bahwa ada yang bilang masuk Islam kamu akan masuk surga. Kayak Tuhan aja kan. Orang mengajak beragama Islam masuk surga padahal tidak ada ayatnya. Bahkan orang sekelas Profesor Dr. Quraisy pun bahwa masuk surga itu hak prerogatif Allah. Atau juga ada orang Kristen berkata, ayo kamu ikut Kristen, nanti kamu akan diberkati, kamu akan masuk surga. Ya itu juga suatu hal yang salah. Jadi masuk Islam dan masuk Kristen tidak ada jaminan saudara masuk surga. Ini adalah fakta yang harus saudara pahami. Tidak boleh ada arogansi, tidak boleh ada sesuatu yang menganggap wah saya paling benar. Tidak. Makanya saya belajar mengajak kita untuk belajar sejarah dan asal usul supaya kita paham ya kan kenapa agama itu muncul dan siapa Tuhan itu gitu kan. Ini yang kita harus pahami. Nah, tetapi saya setuju satu hal dari zaman bahla, sejak zamannya Adam, lalu ya nabi-nabi, saya baca sejarah, baca literasinya. Artinya orang yang percaya kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Kita bicara tentang Sang Pencipta langit dan bumi yang oleh orang Yahudi disebut Yahweh, tapi pun tidak boleh disebut namanya dengan Yahweh. Ada Yehovah, ada God, ada Allah gitu kan dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa-bahasa lainnya juga banyak ya kan, ada yang pangeran bahasa Sunda misalnya. Ya kita harus satu dulu bahwa orang yang percaya sejak zaman dulu ya, mereka tidak menyebut agama, tetapi mereka berkata saya orang percaya kepada Sang Pencipta. Makanya di dalam kekristenan awal ya, kalau saudara orang Kristen, kekristenan awal itu tidak disebut agama Kristen, tetapi mereka adalah pengikut jalan Tuhan. Jadi mengikut jalan Tuhan. Sama dulu Yahudi juga, mereka mengikut jalan Tuhan, tidak disebut agama Yahudi. Agama Yahudi adalah itu kan munculnya ribuan tahun sebelum Masehi, tetapi muncul menjadi agama Yahudi justru setelah ratusan tahun setelah Masehi gitu. Ada istilah agama Yahudi. Nah, itu yang harus dipahami. Tetapi Islam juga sama. Mereka pun tidak menyebut Muslim Islam gitu, tetapi mereka menyebut mukminin, orang yang percaya. Kemudian Islam menjadi berkembang. Karena kenapa tidak disebut? Ya saudara harus paham, yang tidak mengerti bahasa. Muslim itu kata kerja, bukan kata benda. Jadi orang Muslim itu orang yang berserah. Jadi harus ada ciri-cirinya. Kata kerja Muslim. Nah, orang yang berserah itulah muslimin, muslimat ya kan. Jadi kenapa kata Islam itu awal-awalnya tidak dipakai, tetapi disebut dengan mukminin. Khulafaur Rasyidin tidak disebut Amirul Muslimin, tapi disebutnya Amirul Mukminin gitu kan. Nah, itu yang harus dipahami. Bahkan Kekhalifahan Umayyah pun disebutnya Amirul Mukminin, bukan Amirul Muslimin. Dan itu harus dipahami. Ini adalah fakta dan literasi yang tercatat gitu kan. Yang harus dipahami bahwa orang yang percaya kepada Allah itu ada disebut mukmin, adalah orang percaya, pengikut jalan Tuhan. Ya, jalan Tuhan di dalam bahasa Yunaninya tuh Hovios tu Theos, yang dalam Injil ditulis. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, Fisabilillah gitu. Sebenarnya itu gitu kan. Jadi sangat Arab sekali. Fisabilillah itu adalah sebenarnya orang Kristen yang awal itu disebutnya Fisabilillah sebenarnya kalau dalam bahasa Arab gitu kan. Tapi itu tidak dipakai. Justru yang dipakai adalah orang luar yang pakai Kristen, Nasrani. Itu kan sebutan orang luar, bukan sebutan orang terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, jadi ini yang saya berharap bahwa setelah saudara memahami asal-usul ini, yuk kita berhenti untuk saling merasa benar. Ya, kenapa saya sampaikan? Saya juga tidak tahu kenapa harus disampaikan pada momen ini, tetapi saya berharap bahwa semua orang itu menemukan kebenaran. Jadi kalau, ya saya disclaimer, kalau saudara tidak setuju dengan saya, saudara membantah, cari sejarahnya. Jadi jangan asal ngomong gitu kan. Karena saya sudah menulis, membuat membuat konten tentang jangan berdebat dengan idiot, karena susah gitu kan. Karena ketika kita berdebat, kita itu harus membawa fakta. Jadi saya ingin menyampaikan, sampaikanlah kebenaran. Kebenaran itu harus berdasarkan fakta. Yang tidak berdasarkan fakta adalah asumsi, adalah keyakinan gitu kan. Ya keyakinan itu kadang tidak berdasarkan fakta gitu kan. Tapi yang berdasarkan fakta itu adalah kebenaran, dan Allah itu adalah kebenaran karena nanti berdasarkan fakta, ya kan. Kerohanian itu adalah kebenaran karena berdasarkan fakta dan bisa dibuktikan fakta-faktanya gitu secara sains segala macamnya. Nah, itu yang saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung, saya mohon maaf apabila hal ini kurang berkenan, tetapi kalau tidak setuju dengan saya, silakan baca sejarah, banyak buku, tanya Google. Ya kan, buku-buku yang sudah dikeluarkan di Google, informasi-informasi sekarang. Jadi jangan menjadi bodoh. Yuk kita belajar pintar, jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu sehingga kita terpecah belah. Tapi yuk mari kita cari kebenaran. Jangan cari pembenaran, tapi carilah kebenaran. Ini yang saya sampaikan. Tetap semangat, jangan lupa ngopi, dan ngopi itu membuat kita semangat, dan mudah-mudahan kita menemukan apa yang disebut dengan kebenaran.